warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhama Wazna dengan NIM 2314040021. Saya dari Tadris Matematika A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS teori bilangan yang diampu oleh Ibu Fitria Mardika MPD tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Saya beranggotakan yang pertama itu Halimah Tusahdiah, Desti Afirda, Mutia, dan saya sendiri Ruhama Wazna. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal-soal, yaitu sebanyak 5 soal. Soal pertama, bilangan N dapat dinyatakan dalam bentuk faktorisasi prima, di mana N sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Tentukan semua faktor dari N dan hitunglah jumlah semua bilangan prima yang menjadi faktor N. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita faktorkan bilangan N, yaitu 2 di pangkat 3 dikali 3 dikali 7, di mana 2 pangkat 3 ini hasilnya itu 8. 8 dikali 3 dikali 7 menghasilkan 168. Nah, semua faktor N diperoleh dengan mengalihkan semua kombinasi faktor prima, di mana kita mendapatkan hasil 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24, 7, 14, 28, 56, 21, 42, 68 sampai 168. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa faktor-faktor N-nya adalah sebanyak 16 bilangan. Nah, yang kedua, bilangan prima yang menjadi faktor N adalah 2, 3, dan 7. Maka jumlah bilangan prima kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 7 menghasilkan 12. Jadi jawaban dari faktor-faktor N adalah yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 26, 42, 56, 84, dan 168. Dan untuk jumlah bilangan prima itu sebanyak 12. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini diberitahukan N sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2, di mana P dan Q adalah bilangan prima. Maka tentukanlah N jika P sama dengan 3 dan Q sama dengan 5. Dan buktikan bahwa N tidak pernah habis dibagi 4 jika P tidak sama dengan Q. Langkah pertama, kita hitung N-nya terlebih dahulu. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah diketahui tadi, di mana yang di atas ini kan diberitahukan N sama dengan 4, diberitahukan N sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa P-nya ada 3, Q-nya ada 5. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan ke dalam persamaan N sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, N sama dengan, di mana P-nya tadi 3, 3 pangkat 2 ditambah Q-nya tadi 5, 5 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 2 menghasilkan 9.
5 pangkat 2 menghasilkan 25. Maka N-nya mendapatkan hasil 34. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Kita akan membuktikan N modulo dari 4 tidak sama dengan 0. Nah, bilangan prima ganjil selalu terbentuk 4K ditambah 1 atau 4K ditambah 3. Selanjutnya, jika P dan Q berbeda, maka salah satunya adalah 4K ditambah 1 dan yang lain 4K ditambah 3. Selanjutnya, 4 kuadrat ditambah Q kuadrat kongruen 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat modulo dari 4 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 modulo 4. Jadi, nilai dari N tersebut adalah 34 dan N tidak dapat dibagi oleh 4 jika P tidak sama dengan Q. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Gunakan saringan Eratosthenes untuk menemukan bilangan prima dari 1 hingga 100. Lalu tentukan berapa banyak bilangan prima dalam rentang tersebut. Dan berapa jumlah total bilangan prima dalam rentang tersebut. Nah, langkah penyelesaian yang pertama, kita gunakan saringan Eratosthenes untuk menyaring bilangan prima. Nah, bilangan prima dari 1 hingga 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Nah, untuk bilangan primanya ada 25. Nah, di mana datang 25 ini? Mari kita hitung sama-sama. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, maka terbukti ada 25 bilangan prima. Selanjutnya, kita hitung jumlah total bilangan prima tersebut dari 2 tadi, bilangan prima 2 tadi sampai ke 97, di mana mendapatkan hasil 1060 atau 1060. Nah, jadi banyak primanya ada 25 dan jumlah total bilangan primanya ada 1060. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Diberikan A sama dengan 180 dan B sama dengan 240. Maka tentukan FPB dan KPK, lalu buktikan bahwa FPB A dan B dikali KPK A dan B sama dengan A dikali B. Nah, untuk menyelesaikan soal yang di atas, yang pertama kita faktorisasikan prima. Yang pertama, faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 180 yaitu 2 dikali 3 dipangkat 2 dikali 5. Nah, selanjutnya faktorisasi prima 240 yaitu 2 dipangkat 4 dikali 3 dikali 5. Nah, kita mendapatkan FPB-nya yaitu 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. KPK-nya 2 dipangkat 2 dikali 3 dipangkat 2 dikali 5 mendapatkan hasilnya 720. Selanjutnya kita verifikasikan
bahwa dari pertanyaan tadi kita dapat FPB A dan B dikali KPK A dan B, di mana FPB-nya tadi yaitu 60, KPK-nya 720. Nah, kita kalikan 60 dikali 720 menghasilkan 43.200. Dan A dikali B yaitu di mana A-nya tadi yaitu 180 dan B-nya 240. Kita kalikan hasilnya 43.200. Nah, FPB dikali KPK-nya pun hasilnya 43.200. Kalau kita kalikan A dan B-nya juga menghasilkan 43.200. Jadi, FPB-nya yaitu 60, KPK-nya 720. Sehingga terbukti bahwa FPB dari A dan B dikali KPK A dan B sama dengan A dikali B. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 5. Buktikan bahwa P pangkat 2 ditambah 1 tidak pernah habis dibagi 3 jika P adalah bilangan prima ganjil. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, langkah pertama kita harus mengetahui bilangan prima ganjil P dapat berbentuk 3K ditambah 1 atau 3K ditambah 2. Nah, jika P sama dengan 3K ditambah 1, maka P kuadrat sama dengan 3K ditambah 1 pangkat 2. Nah, sehingga menghasilkan 9K kuadrat ditambah 6K ditambah 1 kongruen dari 1 modulo 3. Nah, selanjutnya, jika P sama dengan 3K ditambah 2, maka P kuadrat sama dengan 3K ditambah 2 pangkat 2. Sehingga mendapatkan hasil 9K kuadrat ditambah 12K ditambah 4 kongruen dari 1 modulo 3. Nah, selanjutnya kita tambahkan 1 ke persamaan P kuadrat. Nah, P kuadrat ditambah 1 kongruen 1 ditambah 1 menghasilkan kongruen 2 modulo 3. Nah, sehingga P kuadrat ditambah 1 tidak pernah habis dibagi 3. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.